Mendatangi dukun dikatakan bahasanya tidak diterima sholatnya 40 hari. Jika mempercayainya termasuk bagian daripada kekufuran. Datangi dukun, ngapain datang ke dukun? Kalau datang untuk nasihati boleh. Dukun itu apa sih? Dukun itu bukan harus orang pakai udeng, bukan. Macam-macam model dukun. Pokoknya dukun dengan ciri 3. Sok tahu yang gaib. Sok tahu yang gaib dengan 3 model. 1, mencuri ilmu dari ilmu jin. Persihiran nih, ilmu dari jin, mendengar bisikan syaitan dan jin. Yang ketiga adalah dengan melihat daripada tanda-tanda, kemudian selalu dijadikan dasar. Maksudnya gini, Allah kadang memberi kepada seseorang, hati-hati ini yang paling susah ini. Memberi kepada seseorang ini adalah kebenaran di saat berucap. Dugaannya itu pas kadang. Cuman yang jadi masalah adalah tambahannya. Karena sudah merasa kalau ngomong selalu benar, akhirnya ngarang-ngarang ada tambahannya. Ini biasanya tidak disadari kalau dia adalah masuk dunia perdukunan. Makanya jangan percaya kalau ada orang ngomong sesuatu yang hendaknya disembunyikan. Tentang kematian, mati besok, ini kamu ada ininya, wah ada macam-macam. Sekarang ada jinnya 20. Nah, ini mana dunia perdukunan. Jadi seolah-olah tahu yang gaib, dukun. Jadi dunia perdukunan ini mengerikan. Kalau ada orang diberi oleh Allah pengetahuan bab karamah, maksudnya mengetahui sekarang kejadian di Surabaya begini, itu hanya sesaat-sesaat. Bukan selalu tahu, aku bisa neropong di sana, wah pakai teropong-teropong kayak itu. Dunia perdukunan pakai teropong-teropong. Ada orang datang ke sini menganggap saya dukun kayaknya. Buya tolong diterawang saya. Wah ini saya nganggap dukun saya. Gimana saya bisa nerawang? Saya bukan dukun ini. Suruh nerawang ini terawang saya. Saya minta diterawang. Jadi selama ini Anda tidak mendengar kalau saya ini ustadz saja. Ustadz pun saya masih niru kayaknya ustadz, belum beneran. Sekarang sudah dianggap jadi dukun, kan repot. Suruh nerawang. Suruh nerawang suaminya juga. Sebenarnya ini penyakit pakai terawang-terawangan itu. Suruh melihat yang gaib. Saya tidak tahu yang gaib. Ada para kekasih Allah nanti diberitahu oleh Allah, itu pun sangat terbatas, namanya babul karomah. Tapi kalau menjadikan obrolannya obrolan selalu sesuatu yang seharusnya tidak boleh disampaikan, kayak itu ngomong seolah tahu ini adalah sudah masuk bab banyak dustanya, dan itulah masuk dunia perdukunan. Hati-hati. Fala ta'tihim, maka jangan datang kepada mereka, kata Rasulullah. Jangan datangi mereka, kuhan. Jadi perdukunan. Biarpun sampai diisyaratkan, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat keras dalam hari ini. Kadang-kadang modelnya model pakai agama. Jadi ustadz setengah dukun juga ada. Atau maksudnya dukun nyamar jadi ustadz, paling enak begitu saja. Jadi kalau cerita macam-macam, nanti saya mau ketemu, tidak tahu benernya bagaimana. Insya Allah saya nanti malam mau sowan Sunan Gunung Jati. Insya Allah besok saya kasih kabar. Ya salam bahasanya, mau sowan Sunan Gunung Jati. Apalagi, alhamdulillah semalam Nabi Adam, Nabi Idris, wah kacau ini. Ngalang-ngalai dari wali kutub saya Abdul Qadir Jalani, nggak pernah cerita begitu. Nah, ini ada model macam-macam itu. Nah, ini bahkan suatu ketika ini kita tidak datang lagi, dan memang masalahnya adalah obatnya manjur, penyakit nih. Suatu ketika ada orang jago ngobati dia, memang yang daftar ngantri, dan kemudian salah satu ada waktu itu ada kena penyakit, ada penyakit kulit dan penyakit apa, kita ngantarkan beberapa orang dan sembuh memang di tempat tersebut. Cuman gara-gara setelah itu dia cerita, kita tidak mau datang lagi dan haram saya mendatangi tempat tersebut. Cerita, saya itu kalau sudah ziarah Nabi Muhammad itu saya langsung dipersilakan masuk Rasulullah. Saya ngobrol berdua dengan Rasulullah. Wah, kacau ini. Saya dengar dengan kuping saya ini, wah ini tidak boleh lagi datang ke sini. Tak pikir dia baik mulai kemarin, atau nyomongnya sudah bual kayak begitu. Terus omongannya sudah yang gaib sudah saya tahu. Coba dia tidak bohong saja, tidak ngomong yang aneh-aneh, kan obatnya mujarab sudah kan. Ini adalah problem dunia perdukunan, tapi gayanya ustadz ini kan repot lagi. Maka Anda jangan dekat dengan orang-orang yang sok-sok sudah berbicara begitu. Maksudnya biar dianggap dia punya kasyaf dan sebagainya. Kasyafnya para kekasih Allah itu tidak selamanya
Dan kasyaf bagi kekasih Allah itu berat. Misalnya dibukakan seorang waliullah, dikasih tahu bahwa dia melakukan kemaksiatan, dia nangis karena apa? Pengennya tidak melihat aibnya orang. Misalnya ada seorang waliullah melihat si fulan berzina, si fulan ini, itu nangis mereka. Saya tidak pengen lihat aibnya orang, tapi dibuka oleh Allah untuk sebuah pesan, untuk menyampaikan pesan, atau untuk sebuah hajat. Tapi mereka sudah menjerit, saya tidak ingin seperti ini. Lalu sekarang ngaku walinya ngaku, setiap hari ngaku kasyaf. Melihat ini itu tuh, oh, cerita ini setiap pagi cerita sama Ruh ini, hari ini kejadian di sini ini, padahal baru lihat internet ya, kayak kasyaf beneran, pendusta semua. Hati-hati. Baik, dunia perdukunan ini luar biasa. Sebab pada dasarnya kita tuh beriman kepada yang gaib, maka di situ ada orang yang main-main di balik yang gaib, yaitu dukun. Maka Nabi mengatakan, fala ta'tihim, jangan kau datangi mereka. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami ada orang-orang yang tatayyur. Tatayyur itu ada yang mempercayai dengan burung. Ada saneh sama jareh ya. Ada burung nama burung ya, burung apa gitu. Jadi pokoknya istilahnya urusan dengan burung atau binatang. Dia mau pergi, kalau lihat burung pergi ke sana, batal. Wah ini. Jadi ini maknanya luas, bukan saja urus tatoyong dan burung ini. Ada misalnya yaitu kalau di negeri kita ini ada burung gagak. Oh, burung gagak di rumah kita. Waduh, ada yang mati. Tatoyur, mempercayai tentang burung-burung. Kalau Nabi mengatakan apa? Dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu sebenarnya hanya unek-unek di hati mereka. Artinya melihat burung pergi ke barat, ke kanan. Kalau misalnya ada burung namanya saneh ya, apa istilah di Arab yang Nabi sebutkan itu. Jadi kalau ada burung itu biasanya burung ke arah kanan sana, maka kita pergi. Kalau burungnya ke arah kiri, batal pergi. Kayak ada ular di tengah jalan, ada orang di tengah jalan lihat ular nyebrang, itu balik. Ajib, kalah sama ular. Balik. Kenapa? Ada ular lewat, wah celaka ini. Oh, dia suudzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, maka jadilah celaka nanti. Burung biarkan burung mencari makan kok dia, bukan karena ngurusi nasib kita. Yang ngurus nasib kita adalah Allah. Ini macam-macam keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Dan tatayyur ini nanti lawannya adalah tafaul, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasya'um, tatayyur ini juga ada hubungannya dengan tasya'um. Tatayyur itu ada menghubungkan dengan burung-burung, binatang-binatang ini untuk menentukan pilihan dan nasibnya. Ada tasya'um, jadi menjadi prasangka buruk. Ada ini prasangka buruk. Di rumah gelasnya pecah, prasangka buruk. Waduh, ada apa ya? Ya kalau ada gelas pecah ya, oh insya Allah rezekinya mau ditambah, namanya gelas bisa pecah. Kalau gelas terbang itu namanya suami ngamuk. Suami yang nggak santri, gelas ya pecah lah, namanya gelas kok. Cuman kadang-kadang tafsir yang aneh-aneh. Nasi busuk, waduh, nasinya busuk, anak kita yang lagi kuliah mungkin demam bener tuh. Prasangka buruk nggak ada. Hendaknya kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yasuddannahum. Maka kalau kamu menemukan yang demikian, unek-unek di dalam hati prasangka. Jadi mau pergi, tatonya burungnya pergi ke arah